Dari 10 tahun yang lalu, dari berpuluh-puluh tahun yang lalu, Malaysia memang terus terjun membantu, mengirimkan pesawatnya, asetnya untuk membantu Indonesia memadamkan kebakaran hutan ini. Dari 10 tahun yang lalu guys, dari berpuluh-puluh tahun yang lalu, Malaysia nggak pernah meninggalkan Indonesia. Tahun 2015, ketika hutan Indonesia itu terbakar hebat, pesawat Malaysia ini datang ke Sumatera Selatan untuk membantu kita memadamkan api. Itu 11 tahun yang lalu. Sekarang 2026, apa yang sudah kita siapkan? Karhutla masih datang berulang. Tugas kita masih berjibaku di darat dengan pakai ini peralatan lama seadanya. banget. Dan kekuatan udara kita itu masih sangat bergantung pada helikopter waterbombing yang dikontrak ketika kebakaran datang. Biaya sewanya gimana? Menurut Kementerian Kehutanan, sekitar 80 juta sampai 200 juta per jam. Ya Per Allah. jam. Bahkan data 2019 itu mencatat sekitar 3,6 triliun itu pernah digunakan untuk sewa helikopter dalam penanggulangan karhutla. Hanya untuk sewa saja. Padahal ini bukan bencana yang baru kita kenal kemarin. Indonesia itu negara yang besar. Hutan kita itu luas. Gambut kita itu luas. Kebakaran terjadi berulang kali hampir setiap tahun. Tapi sampai sekarang dari armada pemerintah yang terpublikasi, kita belum terlihat punya armada tetap pesawat amfibi water scooper khusus seperti Malaysia. Pesawat yang bisa langsung mengambil air dari danau atau laut lalu kembali menyerang api. Yang lebih bikin saya marah, Assalamualaikum, Alsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel Tok Widianti Putri. Oke, ini udah banyak banget kawan-kawan yang udah speak up, yang udah membahas soal ini. Dan hari ini aku juga ingin memberikan sebuah pandangan aku terhadap kejadian yang menimpa Indonesia pada saat ini, yaitu kebakaran hutan, yang dimana bisa kita lihat Brunei, Singapura, Malaysia itu gak hanya tinggal diam terhadap apa yang terjadi di Indonesia. Ada yang turut berduka cita, ada yang marah-marah juga, dan ada yang satu suara dengan rakyat Indonesia gitu. Terus aku coba ulik-ulik lebih dalam, lebih jauh tentang kebakaran hutan ini gitu kan. Apakah terjadi hanya tahun ini saja atau udah terjadi berulang-ulang gitu. Dan yang kita tahu juga, Malaysia turun langsung memadamkan kebakaran hutan yang ada di Indonesia gitu. Aku cari tahu lebih dalam, lebih jauh tentang bantuan yang Malaysia berikan ini. Ternyata guys, setelah aku ulik-ulik, ini terjadi setiap tahun di musim kemarau. Jadi bukan hanya tahun ini aja terjadi, dan bukan tahun ini aja Malaysia memberikan sebuah bantuan kepada Indonesia untuk memadamkan kebakaran hutan ini. Dari 10 tahun yang lalu, dari berpuluh-puluh tahun yang lalu, Malaysia memang terus terjun membantu, mengirimkan pesawatnya, asetnya untuk membantu Indonesia memadamkan kebakaran hutan ini. Dari 10 tahun yang lalu guys, dari berpuluh-puluh tahun yang lalu, Malaysia nggak pernah meninggalkan Indonesia. Malaysia terus membantu Indonesia kalau saudaranya ini, kalau tetangganya ini mengalami suatu tragedi gitu. Jadi hari ini aku ingin kita kilas balik ke 10 tahun yang lalu, di mana Malaysia rela mengirimkan aset-asetnya nih untuk membantu Indonesia guys. Bukan hanya Malaysia yang bantu, Singapura, Brunei juga bantu loh. Cobalah, masa udah 10 tahunan seperti itu gitu loh, gak belajar sih dari Malaysia, gak belajar sih dari Singapura gitu, untuk bisa memiliki alat seperti dua negara ini gitu loh. Yang lebih mencengangkannya adalah ada statement dari Bapak Presiden Prabowo kalau kita pakai tepung guys untuk memadamkan kebakaran. Tapi nanti coba kita cari tahu apakah benar gitu tepung ubi itu bisa memanfaatkan, bisa memadamkan api. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk memadamkan api yang berhektar-hektar itu gitu loh. 10 tahun loh, seharusnya Indonesia bisa belajar ya. Ini jujur, ini keluhan isi hati rakyat Indonesia guys. 10 tahun loh dibantu Malaysia, masa gak ada terinspirasi gitu untuk membeli alat seperti negara Malaysia punya, seperti Singapura punya gitu. 10 tahun terjadi berulang-ulang, masa gak kepikiran gitu kan. Oh my god, stres.
Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM Instagram aku di @selsiwidentiputri. Tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Ini aku lagi sakit tenggorokan karena asap di Pekanbaru juga beberapa hari terakhir tebal banget guys. Terus anak-anak sekolah juga di Pekanbaru, beberapa sekolah diliburkan, ada yang hari ini masuk kembali, ada yang masih diliburkan. Jadi mohonlah untuk pihak-pihak yang mementingkan kepentingan sendiri, mohon difikirkan dampak dari kebakaran hutan itu seperti apa gitu. Jadi kita mulai dulu ya guys dari video 10 tahun yang lalu. Ini aku letakkan semua link videonya di deskripsi di bawah ini supaya teman-teman bisa cek bahwa ini terjadi bukan hanya 1 tahun 2 tahun tapi berpuluh-puluh tahun terjadi. Malaysia serta Singapura tetap setia guys membantu Indonesia gitu. Ditonton nih 13 Oktober 2015, itu 10 tahun yang lalu. Sementara itu tim bantuan dari Malaysia dan Singapura mulai bekerja memadamkan api di kawasan udara Ogan Komering Ilir. 2 pesawat yang digunakan adalah bombardir CL-415 milik Malaysia dan helikopter Chinook milik Singapura. Helikopter Chinook milik Angkatan Udara Singapura merupakan kendaraan pengangkut peralatan perang. Kendaraan militer buatan Amerika Serikat ini sering diandalkan mengangkut muatan berat untuk memadamkan api di lokasi kebakaran lahan dan hutan. Chinook diandalkan untuk mengangkut air dengan metode waterbombing karena memiliki kapasitas besar. Waterbombing juga dilakukan oleh pesawat bombardir CL-415 milik Departemen Maritim Malaysia. Pesawat ini mampu mengangkut 6 ton air yang akan dijatuhkan di titik-titik api di Sumatera Selatan. Bombardir mengisi persediaan air dalam waktu kurang dari 1 menit tanpa harus kembali ke pangkalan. 1 menit Pengisian doang bisa guys. dilakukan di sumber air terdekat titik api. Keberadaannya diharapkan mampu memaksimalkan pemadaman kebakaran lahan dan hutan di Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin. Bombardir juga terbang membawa bahan kimia berupa racun api yang akan dilepaskan di lahan gambut. Itu ada salah satu teknik nanti dicampur jenis bahan kimia, fungsinya adalah untuk sebagai inhibitor atau untuk memadamkan api secara perlahan. Jadi itu nanti masih menjadi sebuah percobaan, mudah-mudahan dengan teknik pencampuran bahan kimia itu bisa mengurangi kegiatan api. Sumatera Selatan menjadi wilayah fokus pemadaman karena titik api terbanyak berada di wilayah ini. Rencananya pesawat dari negara tetangga ini akan bertugas selama 5 hari hingga Jumat 16 Oktober nanti. 5 hari bertugasnya. Ardian Syah Nugraha melaporkan untuk NET. Pendapat saya tidak sulit, cuma pandangan jarak kelihatan untuk semasa penerbangan. Itu yang amat sulit sekali lah. Tapi untuk waterbombing, untuk buang di tempat kebakaran, bagi saya tidak sulit. Tidak. Visibility saja? Ya, visibility saja. Yang penting masa untuk sampai di airport ni. Di Parlimen. Sumber air sangat mudah di sungai dan di laut juga boleh. Selain tim dari Malaysia, pasukan dari Angkatan Udara Singapura turut membantu pemadaman api di Sumatera Selatan. Mereka menggunakan helikopter Chinook. Helikopter buatan Amerika ini bisa mengangkut 5.000 liter air. Bantuan yang datang dari negara tetangga ini menambah armada pemadaman api. Total ada 7 helikopter dan 4 pesawat. Semuanya fokus pada 3 lokasi, yaitu Cengal, Air Sugihan, dan Tulung Selapan. Ketiganya ada di daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hampir 3 bulan, kabut asap menyelimuti sebagian provinsi di Pulau Sumatera. 3 bulan Dan Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah salah satu daerah penyumbang asap terbesar. Coba bayangin, 10 tahun yang lalu masa nggak ada kepikiran gitu pemerintah Indonesia untuk membeli satu aja seperti yang Singapura punya atau Malaysia punya. Menurut aku kalau kita beli itu tidak menghambur-hamburkan uang negara ya, karena pajak Indonesia ini gede loh. Gak mungkin kan gak bisa beli alat aset negara untuk jadi perlengkapan kalau ada suatu hal yang terjadi seperti ini gitu. Nah sekarang jadi kocar-kacir gitu. Gak ada persiapan apapun, gak ada alat apapun yang bisa digunakan gitu. Malah pakai tepung ubi katanya. Lama apa prosesnya kalau gitu. Pemirsa, upaya pemadaman terus dilakukan termasuk pesawat-pesawat asing. Tim dari Malaysia dan Singapura ikut memadamkan api antara lain dengan menggunakan waterbombing. Waterbombing namanya. 2 pesawat bantuan asing milik Departemen Maritim Malaysia sejak kemarin membantu pemadaman kebakaran lahan. Tuh punya satu aja kayak gini. Masya Allah Chinook kan milik Angkatan Udara Singapura juga terus memadamkan kebakaran lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Dari pantauan BNPB, sejumlah lahan gambut masih mengeluarkan asap, padahal sebelumnya berhasil dipadamkan. Asap juga terlihat di kawasan Ogan Komering Ilir yang masih hijau. Pemadaman melalui udara masih terkendala jarak pandang yang pendek di bawah 1.000 meter. Hal ini membuat pesawat bombardir CL-415 hanya mampu melakukan pengeboman air sebanyak 13 kali dan heli Chinook hanya 6 kali. Menemukan asap di permukaan yang sudah kita padamkan dan bahkan asap-asap di ladang yang masih hijau. Ya, berarti bahwa api menjalar melalui bawah permukaan. Jadi seperti itu, dan kita lihat juga angin juga cukup kencang sehingga kebakaran itu menjalar. Pemadaman kebakaran lahan juga terus dilakukan di Riau. 3 helikopter dikerahkan untuk memadamkan kebakaran lahan gambut dengan cara menjatuhkan air dari ketinggian atau waterbombing. Dari pantauan BMKG Pekanbaru, setidaknya ada 156 titik api yang tersebar di Sumatera dengan jumlah tertinggi berada di Provinsi Sumatera Selatan, yakni 128 titik api, Jambi 19 titik api, Lampung 8 titik api, dan Riau 1 titik api. Ini pesawat maritim Malaysia ya, sedang ambil air. Tuh, punya satu aja kayak gini, ya Allah, bersyukur banget kan, bisa cepat gitu proses pemadamannya. Ini terjadi di Palembang ya guys. Ini dia. Kalian lihat. Pesawat bantuan dari Malaysia dan Singapura tiba di Lanut Palembang, Sumatera Selatan. Pesawat bantuan dan 42 personel pemadam kebakaran dari negara tetangga itu akan membantu proses pemadaman hutan dan lahan yang masih terbakar. 3 pesawat bantuan ini yakni 1 pesawat bombardir CL-415 waterbombing dari Malaysia, pesawat Hercules C-130 berisi 42 personel pemadam kebakaran dari Pertahanan Sipil Singapura, serta 1 unit helikopter Chinook milik Singapura. Seluruh bantuan armada asing ini difokuskan untuk pemadaman di 2 kabupaten di Ogan Komering Ilir dan Musi Banyu Asin. Hingga kini masih terpantau sejumlah titik api di lahan gambut di 2 kabupaten tersebut. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio yang datang untuk menyambut kedatangan armada bantuan asing ini mengatakan, selain membuat pemadaman melalui udara, pihak TNI bersama BPBD juga melakukan pemadaman melalui darat dengan membuat kanal yang mengaliri air ke lahan gambut yang terbakar. Jadi tepung itu bisa meredam api ya? Iya, tapi ya caranya, tapi intinya dia bisa meredam ya. Menarik sekali itu. Bahan bakunya dari... Siapa yang mengusulkan ini kepada Bapak Presiden? Ntar guys, kita coba cari informasinya ya. Ini Bapak Presiden Prabowo memimpin rapat penanganan Karhutlah di Palembang, Sumatera Selatan. Dalam rapat itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengusulkan penggunaan zat berbahan dasar tepung singkong atau ubi yang bisa dipakai untuk mencegah sekaligus memadamkan api. Istilah ubi bombing. Wah, ini ada istilah baru ya guys, istilah ubi bombing. Prabowo menyebutkan bahwa jika biasanya dilakukan waterbombing, maka ini bisa disebutkan ini Indonesia lagi berduka cita, ya Allah. Pak Prabowo menyebutkan bahwa biasanya dilakukan waterbombing, maka ini bisa disebut ubi bombing. Dengan gambaran satu helikopter Mi-17 yang biasanya membawa 4 ton air, bisa dicoba membawa sekitar 4 ton
tepung ubi untuk uji efektivitasnya. Pak, ini bukan waktu kita untuk menguji ya. Ia meminta agar teknologi ini diproduksi dalam skala besar dan diajukan biayanya. Bahan itu disebut berhasil digunakan oleh prajurit TNI di Lubuk Linggau. Emang iya, warga Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam upaya pemadaman api. Menurut Kapolri, inovasi tepung ubi ini bisa dipakai untuk memadamkan api dalam skala kecil. Ini kan skala kecil dia bilang kan, bukan skala besar. Ini besar loh Pak. Dan konsepnya dibayangkan bisa dibawa tim penerjun payung dalam tabung mirip alat pemadam api ringan. Itu kapan selesainya gitu kalau cara kerjanya begitu gitu loh. Ada catatan penting dari sisi sains. Beberapa media melakukan pengecekan fakta dan hasilnya perlu kehati-hatian. Penelitian ilmuwan menunjukkan tepung singkong atau ubi murni justru mudah terbakar dan beresiko memicu ledakan debu di udara. Kemampuan tahan api hanya muncul jika pati singkong dimodifikasi khusus dengan bahan tambahan tertentu. Klaim bahwa tepung ubi bisa memadamkan api perlu ditempatkan secara hati-hati karena bahan berbasis pati singkong yang belum melalui formulasi dan pengujian khusus tidak otomatis punya kemampuan sebagai bahan pemadam. Debu pati yang tersuspensi di udara justru punya resiko pembakaran sendiri. Belum teruji efektivitasnya untuk memadamkan api gitu. Tuh titik-titik yang kebakaran guys. Nih. Tuh nih. Masa nggak jadi bakar ini mah guys. Hutan-hutan dibakar untuk nanam sawit. Tuh nih. Ini baru nih kayak ini. Baru dibakarnya. Teman-teman, lihat pesawat ini. Nah, ini adalah Canada Air CL415MP milik Malaysia. Pesawat ini bisa meluncur di atas permukaan air dan dalam sekitar 12 detik mengambil lebih dari 6.100 liter air. Dan tahu tidak? Tahun 2015, ketika hutan Indonesia itu terbakar hebat, pesawat Malaysia ini datang ke Sumatera Selatan untuk membantu kita memadamkan api. Itu 11 tahun yang lalu. Sekarang 2026, apa yang sudah kita siapkan? Karhutla masih datang berulang. Tugas kita masih berjibaku di darat dengan peralatan seadanya. Dan kekuatan udara kita itu masih sangat bergantung pada helikopter waterbombing yang dikontrak ketika kebakaran datang. Biaya sewanya gimana? Menurut Kementerian Kehutanan, sekitar 80 juta sampai 200 juta per jam. Per jam. Bahkan data 2019 itu mencatat sekitar 3,6 triliun itu pernah digunakan untuk sewa helikopter dalam penanggulangan karhutla. Hanya untuk sewa saja. Padahal ini bukan bencana yang baru kita kenal kemarin. Indonesia itu negara yang besar. Hutan kita itu luas. Gambut kita itu luas. Kebakaran terjadi berulang kali hampir setiap tahun. Tapi sampai sekarang dari armada pemerintah yang terpublikasi, kita belum terlihat punya armada tetap pesawat amfibi water scooper khusus seperti Malaysia. Pesawat yang bisa langsung mengambil air dari danau atau laut lalu kembali menyerang api. Yang lebih bikin saya marah, tahun 2019, Indonesia itu bahkan sudah pernah mengumumkan akan beli 7 Canada Air, 6 CL515 dan 1 CL415 EAF. Target pengiriman saat itu 2024. Sekarang sudah 2026. Pesawatnya mana? Kenapa negara yang setiap tahun menghadapi karhutla tidak membangun armada pemadam udara permanen yang memadai? Kita bayar pajak, kita serahkan uang kita kepada negara supaya negara ini bersiap sebelum bencana datang, bukan baru sibuk menyewa ketika hutan sudah terbakar. Ini bukan soal Indonesia tidak punya uang, ini soal prioritas. Kalau setelah 11 tahun kita masih menghadapi persoalan yang sama dengan cara yang sama, kalau ini bukan salah urus, lalu apa namanya? Hanya sekejap. Pesawat amfibi Malaysia angkut 6.137 liter air untuk memadamkan kebakaran hutan di Sumatera.
Dan kenyataannya seperti itu. Kita harus berterima kasih kepada kepedulian negara tetangga dengan teknologi dan inovasi yang mereka punya. Mereka bisa buat gerakan cepat untuk memadam api yang berkobar di hutan negara kita Indonesia. Beda dengan pemerintah di negara Republik Indonesia ini. Bicara semua kayak melebihi profesor. Puji-puji diri sendiri. Tapi kenyataannya menyelesaikan masalah yang terjadi di negara sendiri. Toh bukan selesai, tapi malah tambah masalah. Pemerintah kita kalau bicara masalah anggaran yang miliaran dan triliunan-triliunan, itu mereka gerakan cepat untuk menjadi satu dalam satu kedaulatan, untuk mempercepat menghabiskan uang negara dengan mengkorupsinya. Tapi kalau bicara untuk mengembangkan teknologi dan inovasi, yang ada ide-ide goblok yang mereka jadikan pembahasan. Intinya yang penting ada proyek dan cuan. Contoh ide pakai tepung yang disarankan untuk memadamkan api. Tepung belum selesai produksi, api sudah padam duluan. Sudah habis duluan hutan di Indonesia terbakar, baru tepung selesai produksi dalam skala besar. Ada lagi yang minta motor trial 50 unit, tapi presiden kasih 100 unit. Logikanya motor dimodifikasi pakai tangki, bisa angkut berapa liter air. Mobil pemadam saja bisa kewalahan, apalagi hanya motor. Ini kan ide-ide bodok yang hanya menjadi proyek lahan korupsi lagi. Tapi presiden juga tanpa dicerna secara logika, malah langsung ACC. Memang kebijakan goblok. Kalau mau buat gebrakan, jangan tanggung-tanggung. Stopkan dulu MBG. Dan anggarannya dipakai untuk beli pesawat amfibi khusus pemadam kebakaran. Bombardier CL-415MP. Seperti milik Agensi Maritim Malaysia. Itu baru bagian dari investasi jangka panjang. Dan inovasi penanggulangan bencana. Aneh tapi nyata. Tapi itulah kenyataannya kebijakan-kebijakan yang ada di Republik Indonesia ini. Semuanya hanya kembali untuk menyusahkan rakyat. 10 tahun terjadi secara berturut-turut gitu. Masa nggak ada ini anggarannya untuk membeli pesawatnya yang konon katanya ingin membeli 7 pesawat amfibi seperti Malaysia ini gitu kan, dan akan datang pada tahun 2024. Ini udah 2026, pesawatnya nggak datang-datang gitu. Apakah hanya omongan kosong belaka atau bagaimana gitu kan? 10 tahun loh guys terjadi berulang-ulang seperti ini gitu. Ya masa iya gitu nggak kepikiran satu aja gitu untuk punya pesawat amfibi seperti Malaysia, Singapura, Australia gitu. Ini adalah investasi jangka panjang gitu. Jangka panjang apabila terjadi kejadian bencana seperti ini, Indonesia bisa terus bergerak cepat gitu. Kalau kayak gini cuman manfaatin pakai tepung ubi, terus pakai semprot air yang untuk di sawah tuh. Nah, ini kabarnya ingin mengajukan dana untuk beli motor trial gitu kan, untuk apa itu Pak, yang pemadam kebakaran aja kewalahan gitu kan untuk memadamkan apinya. Tolonglah gitu dipikirkan secara logis gitu, jangan main-main terus dalam menghadapi bencana ini. Tengok Aceh sampai sekarang tuh masih belum pulih. Sumatera Barat juga begitu gitu loh. Terima kasih sekali lagi untuk Malaysia, untuk Singapura, untuk negara-negara lain yang udah turut membantu Indonesia untuk memadamkan api di NTT, di Sumatera. Terima kasih banyak. Tanpa bantuan dari negara-negara luar, Indonesia mungkin tidak akan bisa memadamkan api secara cepat itu. Jadi terima kasih untuk negara-negara yang udah membantu. Untuk video kali ini cukup sekian, kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.